Gila guys, nih tetangga kita nih udah maju 4.000. Mata uang ringgit itu bisa menguat, bisa wadidau, bukan karena fundamental ekonominya Maledes itu luar biasa, tapi karena direkayasa. Terkejut saya bila mana saya tukar duit ringgit Malaysia kepada rupiah, dapat banyak sangat. Pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Hei Pak Wowo, bangun Pak ya, jangan kebanyakan mimpi, cuci muka biar sadar ya. Indonesia emas batangan. Kukuri para sahabat, koyak para sahabat, mereka tak terima bahwasanya mata uang ringgit melejit, kenaikannya sangat melesit macam itu. Sedangkan mata uang rupiah sedang jatuh, sedang ambruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction Kokori, para sahabat. Lama Mas Farhan tidak ngebahas tentang Kokori yang koyak melemahnya mata uang rupiah dan Indonesia diserbu oleh pelancong daripada Malaysia ataupun daripada Singapura, para sahabat. Karena beli belah dekat di Indonesia lebih murah, para sahabat, berbanding di negara mereka sendiri macam itu. Karena currency penukaran itu dekat Indonesia sangatlah teruk sekarang para sahabat. 1 dolar sudah mencecah 18.150 rupiah para sahabat. Malaysia ringgit sudah mencecah 1 ringgitnya 4.500. Singapura dolar para sahabat sudah mencecah 13.500. Ini ringgit Malaysia melemah jatuh ke level terendah sejak 26 tahun, kata Kokori. Ini dinyatakan di tahun 2024 setelah disulap katanya sama Menteri Anwar Ibrahim katanya. Baguslah ada taktik ataupun ada trik daripada Perdana Menteri. Dekat Indonesia ini para sahabat, rupiah di level yang paling teruk dalam sejarah. Yang terjadi di krisis moneter di 98 pun tak serendah ini, para sahabat. 17.000, 16.800. Sekarang ini sudah 18.000, weh. Ini apa benda Kokori? Nak engkau meracuni netizen Konoha, nak membenci Malaysia. Dan para sahabat penasaran seperti apa ocehan Kokori? Kita tonton sama-sama. Apa benda boleh komen di bawah. Asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Konten kreator dan analis cyber security Mr. Bear peringatkan bahwa rupiah akan tembus Rp22.000 di akhir 2026 ini kalau pemerintah tidak melakukan pencegahan. Dan beliau melihat bahwa penyebab utamanya adalah MBG. Ia pada saat itu menggabungkan prediksi dari berbagai jenis artificial intelligence dari Cloud, Gemini, Grok, dan Kimi untuk menghitung kemungkinan yang terjadi dan jawabannya hampir sama. Pada intinya asing itu tidak menyukai MBG dan banyak dana yang ditarik keluar dari Indonesia. Nah, di situ dia memperlihatkan bagaimana simulasi data yang dibuat oleh AI yang menunjukkan bahwa di akhir tahun 2026 rupiah bisa menyentuh Rp22.000. Tentu ini tuh belum tentu prediksi yang akurat ya, tetapi kebanyakan prediksi AI sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Bukan hanya Cloud yang mengatakan rupiah akan tembus 22.000, tetapi Grok AI juga mengatakan hal yang serupa. Lalu apa yang akan terjadi kalau dolar Rp22.000? Tentu harga barang impor dan barang sehari-hari akan naik, hutang luar negeri akan membengkak, resiko PHK, cadangan devisa terkuras, termasuk harga minyak dunia yang dibayar pakai dolar akan membuat Indonesia membayar lebih tinggi. Terkejut saya bila mana saya tukar duit ringgit Malaysia kepada rupiah, dapat banyak sangat. Jadi jom teman saya nak tukarkan duit ringgit Malaysia kepada bentuk rupiah sebab saya ada nak ke Indonesia dalam 2-3 hari ni. Dan kali ni saya tukar tak banyak lah, hanya RM1,000 sahaja. Jadi kita tengok RM1,000 dapat berapa juta rupiah Malaysia. Kita cek dulu rate. RM1 kita akan dapat lebih kurang 3 juta 3 juta 800 ribu untuk RM1,000. Okey, boleh.
RM1,000 Malaysia saya dapat 3,8 juta rupiah. Jadi sangat banyak sebenarnya berbanding dulu kalau saya tukarkan duit ringgit Malaysia kepada rupiah. Nak dapat 1 juta rupiah saya kena bayar RM300 Malaysia. Tapi sekarang ni nak dapatkan 1 juta rupiah yang sama hanya perlu bayar RM260 lebih sahaja. Tak sampai RM300 pun. Bermaksud inflasi dekat Indonesia lebih besar daripada inflasi di Malaysia. Jadi sebab itulah untuk tuan-puan yang ada banyak cash, rupiah ke ringgit Malaysia ke, cepat-cepat alihkan kepada bentuk emas, sebab emas ini adalah alat kewangan yang kalis inflasi. Berapa banyak pun inflasi yang dikenakan oleh ringgit ataupun rupiah, emas tidak dikenakan sama sekali. Okey, sebab emas berdiri pada nilai dia yang tersendiri. Jadi sebab itulah siapa-siapa yang menabung dalam bentuk emas, sebenarnya dia dah bekukan harta dia dalam nilai yang lebih terjamin. Jadi alhamdulillah selesai proses pertukaran duit ringgit Malaysia kepada bentuk rupiah. Jadi insya-Allah tuan-puan yang tengok video ni semoga bermanfaat, bukan sahaja dari segi pertukaran duit ni, tapi kat mana tempat yang lebih sesuai untuk kita simpan harta kita untuk tempoh jangka masa panjang, iaitu dalam bentuk emas. Gila guys, nih tetangga kita nih udah maju 4.000. Kasihan banget ya, ini adalah salah satu contoh warga negara Indonesia yang termakan propagandanya Malaides ya. Mata uang ringgit itu bisa menguat, bisa wadidau, bukan karena fundamental ekonominya Malaides itu luar biasa, tapi karena direkayasa. Mata uang ringgit itu menyentuh titik terendah sejak Krismon tahun 1997. Itu di zaman siapa? Zamannya Anwar Ibrahim. Ya. 2024 bulan Maret itu titik terendahnya. Caranya gimana supaya Anwar Ibrahim sudah ketar-ketir kalau tembus sampai 5 ringgit per US dollar itu bisa terjungkal pemerintahnya, apa-apa naik. Tapi kan bisa mengatasi kok. Gimana caranya supaya ringgitnya nggak jeblok-jeblok banget, ya? Dia meminta Bank Negara Malaysia dan BUMN menukarkan semua offset pendapatan mereka dalam bentuk falas ke dalam ringgit, dibawa ya penghasilan mereka bila mereka ada usaha di luar negeri itu semuanya direpatriasi lalu ditukarkan ke ringgit. Jadi itu menimbulkan kesan bahwa ringgit sedang dicari, ringgit sedang diburu. Jadi dolar-dolar itu, euro, yen dan sebagainya dibawa balik ke Malaysia lalu ditukar ke ringgit. Oleh sebab itu ringgit bergerak menguat. Baguslah ada strategi. Kalian ini selalu terpukau dengan Malaides seolah-olah maju dan sebagainya. Dia di Kuala Lumpur maju, di Penang mungkin maju, di Johor maju, di Selangor maju, ya. Tapi di luar itu mundur, banyak orang miskin, ya. Banyak sekali jalan yang rusak. Warganya nggak bisa bayar bil listrik. Di Kuala Lumpur pun banyak sekali warga-warga yang tinggal di rumah susun bersubsidi itu menunggak, nggak bisa bayar. Ya, ada yang memang betul-betul miskin, ada yang betul-betul culas, mampu bayar tapi mentalnya mental gratisan, semuanya minta disubsidi, semuanya minta gratis. Ya, saya himbau semua WNI, tolong deh, jangan mudah terpercaya sama pencitraan Malaides, pencitraan Anwar Ibrahim. Ini petikan Akhbar 11 Maret 2024, diambil dari website resmi Kementerian Keuangan Malaysia. Ya, usaha bersama kerajaan, Bank Negara Malaysia, Government Link Corporation dan Government Link GLIC ya BUMN dan anak perusahaan BUMN, ceritanya begitu. Bantu perkuku ringgit, ya. Jadi ini adalah bukti dan ini diberitakan resmi di Kementerian Keuangan, website Kementerian Keuangan mereka. Masalahnya apa? Mereka ada solusi. Ke Indonesia gak ada solusi. Tidak lain dan tidak bukan direkayasa melalui Bank Negara sampai Malaysia mensentuh semua 18.000 jaringan $1 dolar. membawa pulang merepatriasi income mereka dalam valuta asing ke dalam negeri, dibelikan ringgit. Begitu loh.
ya. Jadi saya mohon tidak mudah percaya dari propaganda di Maledes, ya. Ringgit mereka kuat, ekonomi mereka sedang melesu, pariwisata sepi, pabrik-pabrik banyak yang tutup, ya. Ya iyalah, gajinya mahal dalam ringgit. Siapa yang mau invest sekali makan 120.000, 150.000? Turis-turis ramai datang ke negara kita, nggak mau datang lagi ke sana, ya. Kalau di sana kowar-kowar sekali lagi, negara kami penerima turis paling banyak di ASEAN. Iya, orang Singapura numpang berak dihitung sebagai turis, ya. Banyak banget sekarang yang mengeluhkan ekonomi di 2026 Kokori. ya. Sekarang itu kita tahu ekonomi itu sedang sangat melambat, UMKM itu sedang sangat struggle sekarang. Belum lagi inflasi yang sangat-sangat luar biasa. Kita tahu di berbagai sektor itu harga-harga sudah pada naik diakibatkan harga minyak yang sekarang sudah sangat tinggi. Belum lagi kita mengalami yang namanya depresiasi mata uang ya, dan rupiah kita itu sudah jeblok di 18.000 ke atas. Jadi sekarang itu benar-benar sulit sekali, kalian mau keluar negeri juga susah, terus di dalam negeri itu barang-barang sudah mulai pada naik. Bukan hanya ke US dollar tapi hampir ke seluruh mata uang, dan kita tahu ke yuan China pun kita merosot sangat drastis, dan kita tahu bahwa barang-barang kita itu sudah rata-rata itu barang-barang China ya. Jadi memang barang-barang China pun ikut naik harganya. Dan katanya sekarang itu ada fenomena di warteg-warteg itu sekarang pada pilih lauk-lauk yang murah. Jadi sekarang itu memang bahkan di level warteg pun sudah sangat merasakan dampak dari kesulitan ekonomi dan perlambatan ekonomi di 2026 di Indonesia. Bukan hanya di sektor bisnis tapi di sektor investasi. IHSG kita juga jebol banget, sekarang itu sudah minus 30% lebih dari awal tahun. Jadi sekarang itu ekonomi itu benar-benar berat banget guys. Pasti semuanya juga pada mengeluhkan hal yang sama ya. Kalau kalian pebisnis di Indonesia, punya teman, punya keluarga, semuanya pasti mengeluhkan hal yang sama. Di sektor offline juga, di sektor online juga. Online kita terpukul karena banyaknya fee tambahan dari aplikasi. Belum lagi masalah persaingan yang sangat ketat sehingga kita harus menurunkan margin. Nah, tapi guys, yang gua paling sesalkan ya di pemerintahan saat ini, di saat ekonomi kita sedang struggle, investasi kita sedang mandek dan ekonomi mulai melambat, muncul kebijakan yang memberatkan pengusaha ya kalau gue lihat, seperti misalnya penerapan pajak 0,5% UMKM yang tidak bisa lagi dipakai di CV dan PT. Gue tahu ini tujuannya untuk menaikkan penerimaan negara, karena kita tahu banyak sekali yang menikmati fasilitas ini dengan cara memperbanyak PT dan CV ya agar bisa menikmati pajak UMKM. Tapi yang gue sesalkan itu adalah timing yang mana kita harusnya insentif itu makin banyak, ini malah dipersulit. Margin yang sudah tipis ini malah makin ditipisin lagi. Otomatis ini akan membuat perusahaan sulit ekspansi dan menyebabkan PHK ya. Dan yang kedua yang paling gue sesalkan adalah penerimaan negara yang makin naik itu pun tidak disertai dengan efektivitasnya. Malahan yang kita tahu kemarin itu baru saja kepala BGN itu ditangkap karena dugaan korupsi yang luar biasa. Jadi malahan anggaran yang naik ini malahan dipakai untuk korupsi. Jadi memang sekarang itu pemerintahan sangat membingungkan ya, tidak jelas apa maunya gitu ya, mau memperkaya pejabat sendiri atau mau memperkaya rakyatnya. Ya itu aja lah kritik gue ke pemerintah, semoga pemerintah mendengar ini. Yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama. Ini bukan, begitu saya lihat baca itu berapa tahun yang lalu, saya semakin yakin. Akhirnya selalu saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, apapun mungkin dosa-dosa kita di masa lalu, karena kita manusia pasti penuh dosa, pasti ada kesalahan. Tapi
sekarang kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama, bersaing baik, tapi begitu pertandingan selesai bersatu. Hei Pak Wowo, bangun Pak ya, jangan kebanyakan mimpi, cuci muka biar sadar ya. Indonesia emas, emas batangan, emas karatan. Udah gitu bilangnya Indonesia bakal menjadi negara paling kaya nomor 4 di dunia. Sekarang ini aja Indonesia itu menjadi negara paling korup di Asia. 2045 justru malah menjadi negara paling korup di dunia ya. Gak usah terlalu menghayal tinggi-tinggi lah Pak ya, terlalu fokus aja yang namanya itu mesejahterakan rakyat Indonesia. Kita gak usah terlalu berambisi Indonesia emas, asal rakyatnya senang, pasti Indonesia itu sejahtera. Udah itu aja intinya ya, terlalu menghayal. Bangun ya Pak ya, cuci muka. Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya. Ini parah nih. Tenang. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak, kokori para sahabat. Sekarang ini malah koyak macam itu. Bahwasanya dekat Indonesia sekarang currency mata uang rupiah memang sangat teruk para sahabat. Teruk daripada dolar, teruk daripada ringgit, teruk daripada Thailand baht. Ini dekat Asia ini yang paling teruk mata uang terlemah hanya negara kita, negara Indonesia. Sedangkan apabila ada kritikan, dibilangnya kita pengkhianat, dibilangnya kita yang memburukkan negara kita sendiri. Kita yang mengkritik ini untuk memajukan negara Indonesia macam itu agar didengar oleh pemerintah bahwasanya statement-statement yang dikeluarkan oleh pemerintah ini agaknya attempt-nya itu tidak tepat di saat ekonomi dekat Indonesia fundamentalnya sangat krisis sekarang ini para sahabat. Ini banyak yang mengatakan semacam itu. Bahkan pidato-pidato Bapak Prabowo yang sebelumnya mengatakan rakyat Indonesia paling bahagia dekat dunia. Dan juga mengatakan rakyat Indonesia, negara Indonesia paling terkaya sedunia nomor 4 para sahabat. Mereka mengatakan, macam mana nak kaya? Kesejahteraan dekat Indonesia ini masih sangatlah sedikit, sangatlah minim macam itu. Banyak yang mengkritik semacam itu, tetapi malah tidak didengar. Bukannya diperbaiki, apalagi kokori, sahabat. Kokori koyak. Mereka malah menganalisis tentang ringgit Malaysia yang jatuh pada tahun 1098. Ini 1098 dan 97 macam itu, sahabat. Ini menganalisis semacam itu, kokori sekarang. Tetapi Malaysia pernah jatuh mata uangnya. Mereka ada strategi macam itu. Mereka ada untuk menanggulangi masalah uang yang jatuh. Dekat Indonesia, apa menanggulanginya? Tak ada, para sahabat. Hanya besar cakap dekat media sahaja macam itu. Bahkan dinyatakan para investor-investor sudah lari ke luar negara ataupun cabut jauh daripada Indonesia, menarik semua bisnis-bisnis mereka, saham mereka. Malah pemerintah membuat memberikan pajak lah kepada UMKM lah apa. Ini time-nya itu tak tepat sasaran macam itu. Di saat semacam ini seharusnya tidak dulu deh macam itu. Nanti kalau ekonomi sudah stabil baru macam itu digunakan pajak lah, dikenakan pajak. Ini Indonesia ini apalah nak jadi. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Kokori sudah koyak dan sekarang Kokori malah merepek lagi dekat media sosial TikTok para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Dan Mas Farhan apabila ada tutur kata yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.